Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Sari Putri Ayuningsi. Saya berasal dari Universitas Islam Negeri Makassar, jurusan Kesehatan Masyarakat. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi materi tentang anggaran dan penganggaran. Adapun pembahasan yang akan dibahas yaitu: pertama, perbedaan antara anggaran dan penganggaran; kedua, yaitu fungsi penganggaran; ketiga, tahapan penyusunan anggaran; keempat, pengertian dari New Public Management; kelima, perbedaan penganggaran sektor publik dan swasta. Adapun materi pertama yaitu pengertian dari anggaran dan penganggaran. Anggaran adalah produk yang dihasilkan dari kegiatan penganggaran yang dilakukan dengan perencanaan yang secara sistematis, formal, dan pelaksanaan dengan tanggung jawab agar tujuan dari perusahaan tercapai. Penganggaran yaitu merupakan suatu proses tahap persiapan penyusunan rencana, perencanaan berbagai informasi yang diperlukan, pembagian tugas perencanaan, penyusunan rencana, implementasi dari rencana tersebut hingga pada tahap pengawasan. Selanjutnya, perbedaan anggaran dan penganggaran. Kalau anggaran yaitu rencana kuantitatif aktivitas usaha sebuah organisasi, sedangkan penganggaran adalah penciptaan suatu rencana kegiatan yang dinyatakan dalam ukuran keuangan. Materi selanjutnya yaitu fungsi penganggaran. Terbagi menjadi fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan merupakan salah satu fungsi manajemen yang merupakan dasar pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen lainnya. Sebelum perusahaan melakukan operasinya, pimpinan dari perusahaan tersebut harus lebih dahulu merumuskan kegiatan-kegiatan apa yang akan dilaksanakan di masa datang dan hasil yang akan dicapai dari kegiatan tersebut, serta bagaimana melaksanakannya. Dengan adanya rencana tersebut, maka aktivitas akan dapat terlaksana dengan baik. Selanjutnya, fungsi pengawasan. Pada fungsi pengawasan ini, anggaran merupakan salah satu cara mengadakan pengawasan dalam perusahaan. Pengawasan itu merupakan usaha-usaha yang ditempuh agar rencana yang telah disusun sebelumnya dapat tercapai. Dengan demikian, pengawasan adalah mengevaluasi prestasi kerja dan tindakan perbaikan apabila perlu. Aspek pengawasan yaitu dengan membandingkan antara prestasi dengan yang dianggarkan, apakah dapat ditemukan efisiensi atau apakah para manajemen pelaksanaan telah bekerja dengan baik dalam mengelola perusahaan. Selanjutnya, fungsi koordinasi. Fungsi koordinasi menuntut adanya keselarasan tindakan bekerja dari setiap individu atau bagian dalam perusahaan untuk mencapai tujuan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa untuk menciptakan adanya koordinasi diperlukan perencanaan yang baik yang dapat menunjukkan keselarasan rencana antara satu bagian dengan bagian lainnya. Selanjutnya, anggaran sebagai pedoman kerja. Anggaran merupakan suatu rencana kerja yang disusun sistematis dan dinyatakan dalam unit moneter. Lazimnya, penyusunan anggaran berdasarkan pengalaman masa lalu dan taksiran-taksiran pada masa yang akan datang, maka ini dapat menjadi pedoman kerja bagi setiap bagian dalam perusahaan untuk menjalankan kegiatannya. Materi selanjutnya yaitu tahapan-tahapan penyusunan dalam penyusunan anggaran. Yang pertama, tahapan penentuan pedoman perencanaan anggaran. Langkah pertama yaitu menentukan pedoman anggaran. Pedoman ini dapat dibuat berdasarkan anggaran perusahaan selama 1 tahun sebelumnya dengan penyesuaian kegiatan tahun anggaran berikutnya. Dalam penyusunan ini dikenal manajemen puncak sebagai dasar dalam menyusun anggaran belanja. Yang kedua yaitu tahapan persiapan anggaran. Setelah aktivitas manajemen puncak, perusahaan membutuhkan waktu untuk mempersiapkan anggaran.
Dalam hal ini, yang melakukan persiapan tidak hanya staf di bagian keuangan saja, melainkan dibutuhkan kerjasama yang solid dari sebuah divisi supaya penganggaran berjalan sempurna. Dalam persiapan anggaran, bagian-bagian yang terkait dengan anggaran mengadakan rapat untuk membuat suatu persiapan anggaran. Manajer pemasaran sebelum menyusun anggaran penjualan terlebih dahulu menyesuaikan forecast penjualan atau taksiran atau ramalan penjualan. Setelah menyusun taksiran atau ramalan penjualan tersebut, kemudian manajer pemasaran bekerja sama dengan manajer umum dan manajer keuangan untuk menyusun anggaran penjualan, anggaran beban penjualan, anggaran piutang usaha. Setelah itu, manajer produksi bekerja sama dengan manajer keuangan dan manajer umum menyusun anggaran produksi, anggaran biaya pabrik, anggaran persediaan, anggaran utang usaha. Anggaran tersebut yang disebutkan tadi dibuat berdasarkan anggaran penjualan yang dibuat oleh manajer pemasaran. Manajer umum bekerja sama dengan manajer keuangan menyusun anggaran beban administrasi dan umum. Setelah itu, manajer keuangan bekerja sama dengan para manajer menyusun anggaran laba rugi, anggaran neraca, anggaran kas. Namun dalam tahap-tahap persiapan anggaran ini biasanya diadakan rapat antar bagian yang terkait saja. Selanjutnya, tahap penentuan anggaran. Pada tahap ini, manajer beserta direksi melakukan pengesahan terhadap anggaran. Setelah dilakukan pengkajian dan kelayakan terhadap rencana anggaran yang telah disusun masing-masing penggunaan anggaran. 3 tahapan dalam penentuan anggarannya, yaitu masing-masing karyawan dari tiap bidang membicarakan dan merundingkan hasil dari persiapan yang telah dilakukan agar anggaran belanja yang disusun nantinya mampu mengakomodasi kebutuhan tiap-tiap bagian. Yang tahap penentuan anggaran selanjutnya, koordinasi dan penelaahan komponen anggaran belanja yang telah disusun. Yang ketiga, pengesahan dan juga pendistribusian anggaran yang merata ke seluruh bagian. Namun sebelum disahkan, direksi dan manajemen harus melakukan uji kelayakan dan mengkaji belanja yang telah dibuat apakah wajar dan sesuai dengan kebutuhan divisi. Dan setelah melakukan uji kelayakan dan pengkajian dari tiap anggaran belanja perusahaan yang disusun oleh tiap-tiap bagian perusahaan yang nantinya berkedudukan sebagai pengguna anggaran. Tahap selanjutnya yaitu tahapan pelaksanaan anggaran. Tahapan ini menjadi langkah kesekian kalinya dari proses penyusunan anggaran yang akhirnya diputuskan dengan sebuah keputusan tunggal. Dalam tahapan ini dibutuhkan pengawasan dari kalangan manajer perusahaan pada masing-masing bagian yang melakukan tugasnya sendiri-sendiri. Setelah pengawasan sudah dilakukan oleh kalangan manajer, selanjutnya manajer memiliki wewenang melaporkan pada seorang direksi di perusahaan. Jadi tahap keempat ini adalah alur final dari penerapan anggaran di sebuah perusahaan. Materi selanjutnya yaitu pengertian New Public Management. New Public Management merupakan istilah yang pertama kali digunakan Christopher Hood pada tahun 1991. Pengertiannya yaitu pendekatan untuk menjalankan organisasi layanan publik yang digunakan di lembaga pemerintah dan layanan publik baik di tingkat lokal dan nasional. Materi selanjutnya yaitu perbedaan sektor publik dan swasta. Bisa dilihat pemaparan dari perbedaan sektor publik dan swasta dari segi tujuan, sumber pendanaan, pertanggungjawaban, struktur organisasi, karakteristik anggaran, sistem akuntansi. Jadi terdapat 6 perbedaan dari sektor publik dan swasta. Sekian dari pemaparan saya. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.